Yusuf Mansur mendapatkan aset sebesar itu? Pertanyaannya adalah modal awalnya Yusuf Mansur dari apa? Kenapa asetnya bisa sebesar itu? Dan itu katanya milik, ya menurut informasi ya milik Yusuf Mansur itu sendiri. Pertanyaan seperti itu. Dari manakah asal usul aset beserta rumah itu, modal awalnya atau hasil dari apakah aset-aset tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel TechDB. Teman-teman, kali ini saya dapat informasi dari grup WhatsApp mengenai tentang sesuatu yang berhubungan dengan Yusuf Mansur, Jam'an Nur Hoti Mansur. Nah, poin-poin itu udah saya rangkum ya dari beberapa poin yang saya catat dari ramainya grup tersebut ya. Jadi grup tersebut membicarakan banyak hal sih, terutama tentang bisnis Yusuf Mansur. Nah, teman-teman, kali ini saya harus menggarisbawahi bahwasannya informasi ini bisa benar juga bisa salah. Nah, tapi akan saya katakan di sini bahwasannya ini cuma sekedar informasi ya, teman-teman. Benar dan tidaknya saya tidak tahu. Nah, dalam grup tersebut udah saya tulis ya poin-poinnya dan nanti akan saya bicarakan di sini. Poin-poin tersebut adalah: 1. Hutang santri 20 miliar. Nah, saya nggak ngerti hutang sebesar itu ya, 20 miliar itu apakah santrinya itu emang jumlahnya berapa puluh ribu, saya nggak ngerti ya sampai bisa hutang 20 miliar. Kedua, tentang AIPO perusahaan Yusuf Mansur. Nah, jadi Yusuf Mansur berencana AIPO di 7 lini bisnisnya ya. 7 lini bisnisnya itu saya nggak tahu tepatnya seperti apa. Yang jelas ada F&B di sana, mungkin yang dimasuk F&B di sana food and beverage itu warung steak gitu ya, warung grup. Nah, yang ketiga, jual rumah, aset tanah seluas kurang lebih 4 hektar. Nah, itu yang dijual menurut informasi di sini adalah rumah yang sekarang didiami, yang katanya ada rooftopnya, yang katanya ada kolam ikannya. Pokoknya rumah itu yang akan dijual. Dan aset tanah 4 hektar di Daku Pusat katanya. Nah, poin keempat, ada Yusuf Mansur menceritakan bahwasanya Yusuf Mansur telah memutihkan hutang santri sebesar 60 miliar sebelum hutang-hutang santri yang 20 miliar ini ya. Poin kelima, YM mengakui keuangan sedang tidak sehat. Tapi di sisi lain dia juga bilang kalau keuangan sedang gagah itu kecil buat dia, menurut dia katanya seperti itu. Nah, saya bahas poin-poin tersebut dengan cara saya ya. Pertama, hutang santri itu 20 miliar, saya nggak tahu berapa jumlah hutang santri kali berapa sehingga menghasilkan 20 miliar. Apakah jumlahnya ini mungkin dari santri ada yang hutang 20 juta atau berapa, saya nggak tahu. Yang jelas kalau 20 miliar pasti banyak sekali santrinya. Yang kedua tentang AIPO tentang perusahaan ini menunjukkan bahwasanya di sana itu mungkin Yusuf Mansur serius untuk menjaring dana dari masyarakat luas melalui AIPO ya, kurang lebih kalau misalkan sekarang di Indonesia ya berarti melalui IDX. Ya, kita tahu bahwasanya IDX itu ya tempat untuk kita listing di bursa saham ya. Poin itu katanya untuk 7 perusahaan Yusuf Mansur yang akan di IPO. Kalau misalkan Paytren katanya 2024. Paytren udah hancur ya, 2024 mungkin tambah hancur. Atau mungkin udah dijual. Jadi saya rasa kalau berbicara tentang IPO, saya rasa enggak akan bisa kalau Paytren itu. Terus kalau F&B, nah teman-teman ada berita menarik ya. Kita tahu bahwa F&B itu, warung grup itu komisarisnya adalah istri resmi Yusuf Mansur ya, Hajah Siti Maimunah itu. Nah, saya akan menceritakan di sini tentang berita yang hotnya itu rumah pribadi Yusuf Mansur. Di sini ditulis bahwasanya rumah pribadi Yusuf Mansur yang ditempati Yusuf Mansur dan keluarga. Berarti yang rumah yang biasa dipakai di Instagram itu. Keduanya, 4 gedung calon
training seminar guest house di luar komplek utama Daku. Berarti di luar komplek utama Daku ada gedung yang biasa buat seminar, yang biasa buat guest house di sana, milik Yusuf Mansur yang mau dijual. Ketiga, 4 hektar tanah kosong dengan konsep bisnis properti berbasis pesantren. Nah, ini ada poin penting juga. Insya Allah dengan menjual aset-aset ini bukan hanya selesai, tapi bisa jadi masuk babak baru. Selain selesai semua kewajiban ke internal dan eksternal juga sebagai biaya menuju IPO ya. Artinya teman-teman bahwasanya 7 perusahaan yang akan jadikan IPO akan dibiayai oleh Yusuf Mansur melalui penjualan tersebut. Yang jadi pertanyaan adalah perusahaan apa yang 7 perusahaan itu yang bisa melantai di bursa. Sebagai catatan bahwasanya laporan perusahaan itu bisa melantai di bursa itu minimal dia keuangannya sehat pada saat tahun lalu sebelum perusahaan itu melantai bursa. Nah perusahaan tersebut itu yang sekiranya saya pandang masih sehat mungkin warung grup ya. Di sana warung steak yang mungkin warung steak adalah F&B di bisnis Yusuf Mansur yang paling sehat. Itu hanya pandangan dari luar, kita nggak tahu kenyataannya seperti apa karena bisnis itu kadang naik turun ya. Nah ada sih beberapa perusahaan F&B itu yang memang bisa melantai di bursa dengan keuangan yang sangat sehat. Misalkan perusahaan itu dalam tanda kutip ya yang menjual komoditi kopi misalkan, itu ada. Nah teman-teman, demikian informasi dari saya. Sekiranya ini menjadi informasi yang ya kita bisa menjadikan tanda tanya ya. Yusuf Mansur mendapatkan aset sebesar itu. Pertanyaannya adalah modal awalnya Yusuf Mansur dari apa? Kenapa asetnya bisa sebesar itu? Dan itu katanya milik, ya menurut informasi ya milik Yusuf Mansur itu sendiri. Pertanyaan seperti itu. Dari manakah asal usul aset beserta rumah itu, modal awalnya atau hasil dari apakah aset-aset tersebut? Oke, terima kasih ya teman-teman. Kalian bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.